Nah, itu teman-teman nggak usah pikirin, teman-teman cukup baca Permenkes. Karena patokan dalam ujian adalah Permenkes. Dia nggak mungkin ngambil jurnal-jurnal lain, karena nggak semua orang baca jurnal lainnya kan. Tapi patokannya adalah di Permenkesnya. Di Permenkes diaturnya apa? Diaturnya insulin, ya udah insulin aja gitu. Di Permenkes nggak diatur obat anti diabetes, jadi tidak usah dimasukkan ya. Maksudnya kayak bukan anti diabetes insulin nggak masuk, insulin masuk maksudnya kayak sulfonylurea gitu ya. Ya wajib dong kalau pest kontrol ya. Oke, sebenarnya teman-teman, obat narkotika dan psikotropika tuh nggak boleh di lemari yang digabung. Tidak boleh digabung. Tapi kalau nanti dikasih pertanyaan seperti itu, teman-teman jawabnya tidak boleh digabung ya, karena itu aturannya. Itu jawabannya ya. Tapi kalau di nyatanya nih, aku kasih clue-nya. Kalau di nyatanya, teman-teman pasti akan gabung karena misalnya apalagi kalau apotek, kalau rumah sakit pasti aku yakin dia beda ya, narkotika sama psikotropika. Tapi kalau kayak di apotek puskesmas itu kan lemarinya kecil, itu penggunaannya juga dikit gitu ya. Itu boleh di kan misalnya dia ada dua 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 sekap gitu ya teman-teman, di atas di bawah gitu. Yang penting jangan bergabung obat narko dan psikonya. Tapi jawab pertanyaan dibikinnya dipisah ya. Filenya nanti filenya nanti akan di-share jadi nggak fokus deh. Itu ya teman-teman, aku kasih tahu tadi. Pokoknya teman-teman bacanya Permenkes ya. Kalau misalnya Permenkesnya disebutin sulfonylurea yang nggak usah dimasukin ke dalam high alert. Kata kuncinya itu aja sih kalau aku mah. Karena kalau teman-teman buka jurnal itu banyak banget obat high alert. Masuk obat jantung pun masuk obat high alert. Oke, paham semua? Lanjut kita. Udah jelas tentang penyimpanan atau ada yang mau tanya? Kak Tetin boleh nggak usah resign tapi chat di kolom chat aja. Karena voice-nya hanya buat admin dan juga mentor ya. Biar lebih terkendalikan suasananya. Materinya masih banyak. Tenang. Oke, sebenarnya kalau sekarang tuh prekusor tunggal nggak ada ya teman-teman di pasaran. Apakah ada? Aku sih nggak nemuin ya, soalnya aku nggak ada prekusor tunggal. Ah, yang nggak ada kan? Jadi pasti dia gabungan. Tapi di Permenkes yang aku baca, kalau tahu kalau ada update-nya ya, tapi nanti aku share deh ya. Aku buat gitu ya, teman-teman nanti aku masukin di dalam slide ini, nanti aku edit lagi slide-nya. Itu dia tuh nggak harus, kalau prekursor itu dia bukan harus terpisah gitu. Tapi ada pemantauan khusus gitu aja. Nanti aku itu screenshot kan ya. Nanti sambil aku bacain lagi, tapi setahu aku sih segitu ya. Oh iya, Ephedrine ACL, maaf deh lupa injeksi ya. Ephedrine ACL injeksi ada. Tapi kalau yang tablet nggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Nah tuh, Kak Martin pasti bawa buka Permenkesnya ya. Kalau prekursor disimpan di tempat aman aja, tapi berdasarkan analisis resiko gitu. Dia nggak harus dipisah ya. Kalau kata-kata tidak dipisah, jangan dipisah teman-teman ya. Dan itu memang Permenkes itu butuh kita analisis. Adrenaline injek kenapa Kak? Rinos itu ada loratadinnya loh Kak. Coba dicek. Dia itu pseudoephedrine dan juga loratadin. Oke ya, aku lanjut ya. Oke, aku close dulu chatnya. Teman-teman boleh terus tanya di kolom chat. Nanti aku baca di terakhir setelah pendistribusian. Oke, jadi pendistribusian itu teman-teman, tujuannya adalah tersedianya sediaan farmasi dan BMHP di unit pelayanan secara ini. Kuncinya, dia harus, pelayanan dan pendistribusian itu harus tepat waktu, tepat jenis, dan juga jumlahnya. Jangan sampai dia terlambat, jangan sampai jenisnya salah, jangan sampai jumlahnya kurang ataupun lebih. Harus pas. Nah, dalam penyalurannya, ada dua metode di dalam rumah sakit ya. Ada namanya sentralisasi dan juga desentralisasi. Sentralisasi itu apa? Distribusinya dilakukan oleh instalasi farmasi secara terpusat. Kata kuncinya itu terpusat. Jadi kayak dia tuh cuma punya satu depo aja teman-teman. Nanti baru didistribusiin ke user-usernya. Nah, kalau desentralisasi, dia depo gitu. Jadi bukan hanya gudang utama, tapi gudang itu punya depo-depo lagi yang untuk tempat dia mendistribusikan obat tersebut gitu ya. Jadi dia punya beberapa depo atau satelit gitu. Itu bedanya sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ketika unit yang membutuhkan itu meminta barang ataupun kita mau melakukan pendistribusian, itu ada suratnya gitu ya. Jadi nanti ada form permintaan dulu dari unit yang membutuhkan atau unit pelayanan tadi. Nah, nanti form permintaan itu yang menjadi patokan oleh instalasi farmasi melakukan penyaluran. Nanti instalasi farmasinya memberikan form serah terima. Ditulis nih, diserahkan obat-obat dari mana unitnya, kemudian nama obatnya apa, bentuknya, jenis dan isi kemasannya, nomor batch-nya, kadaluarsa dan jumlah. Nanti harus ada tanda tangan yang menyerahkan, ada tanda tangan yang menerima, dan pasti harus diketahui oleh kepala instalasi farmasi. Gitu ya. Sedangkan ada metode penyiapan perbekalan farmasi. Nah, ini tuh kalau aku lihat SKB itu ya, SKB itu suka banget deh keluar soal-soal tentang unit dos dispensing. Pokoknya tentang metode penyiapan ini tuh seneng deh keluarnya. Terus semoga nanti juga seneng deh keluar ini ya. Jadi yang kita pelajari nggak sia-sia. Jadi dalam metode penyiapan perbekalan farmasi, teman-teman ada tiga jenis. Kalau dulu tuh ada one daily dispensing juga ya. Nanti aku jelasin dikit tentang one daily dispensing. Ada namanya pertama for stock. For stock ini penyiapan obat yang dilakukan oleh perawat berdasarkan resep atau surat pengobatan yang ditulis oleh dokter. Tapi ini kalau for stock itu tuh kayak dari depo nanti ke unit rawat inap, dia kasih ke perawatnya gitu. Jadi di stok di perawat itu ada simpanan obat. Nanti dia siapin obat itu sesuai dengan resep dari dokter. Nah, disimpan di ruang rawat dan penanggung jawabnya adalah perawat.
Ada tapi resep perorangan juga. Biasanya dia dirawat jalan ya. Dan dia itu kita siapin obatnya sesuai dengan resep atau instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter untuk tiap pasien dan satu periode pengobatan itu maksudnya gini. Misalnya dia hari ini berobat ada resepnya. Nah, itu resep itu yang kita siapin gitu. Kalau misalnya resep kemarin belum disiapin kita mau siapin dua-duanya, ya bisa berarti jadi dua dua resep gitu kan ya. Jadi dia tuh untuk satu periode satu pasien. Kemudian dari unit dose dispensing. Kalau sekarang kewajiban semuanya adalah dirawat inap pakai unit dose dispensing. Apa sih unit dose dispensing? Jadi dia tuh penyajian sedia farmasi yang dikemas dalam satu kantong wadah untuk satu kali penggunaan obat atau satu dosis. Sehingga siap untuk diberikan ke pasien. Jadi ready to administer. Jadi dokter pasien itu ya udah minum obat itu sesuai yang kita kasih. Jadi kita kasihnya sesuai dia mau minum obat gitu ceritanya tuh ya. Yang namanya unit dose dispensing. Beda cerita sama one daily dispensing. One daily dose, one daily dispensing. One daily dose. One daily dose ini lebih ke arah kita siapinnya untuk satu hari pengobatan. Pemberiannya obatnya untuk satu hari pengobatan gitu ya. Tapi ini sudah tidak boleh lagi dilakukan ya. Kita harus unit dose dispensing tadi. Tujuannya kenapa sih harus unit dose dispensing gitu ya? Untuk meningkatkan keselamatan pasien tadi. Karena meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam penyiapan obat. Jadi kalau one daily dispensing ya bisa aja pasiennya itu salah minum obat, harusnya dua kali dia minum sekali doang. Kalau unit dose dispensing ya dia minum obat memang setiap dia mau minum obat. Jadi pasti lebih akurat gitu dan lebih efisien dalam penyiapan obatnya ya. Walaupun tenaganya dibutuhkan lebih banyak. Nah, ini contoh form permintaan obat yang tadi ya. Permintaan obat dari unit-unit, nanti ada nama barangnya, satuan, permintaan diberikan. Ada juga nanti surat bukti barang keluar atau tadi itu ya surat terimanya tadi pakai ini. Ada nama barangnya, tanggal ED-nya, nomor batch, jumlah, satuan itu ya. Diberikan kepada siapa, tentangnya tadi yang menerima, yang menyerahkan, ada tanggalnya juga dan diketahui oleh kepala instalasi farmasi. Jadi nanti oleh unit itu pakai form permintaan. Nanti penyerahannya dari instalasi farmasi pakai surat bukti barang keluar. Nah, ini teman-teman ini hanya sebagai intermezzo gitu ya, tapi kayaknya nggak bakal keluar sih ini. Eh, jadi kalau misalnya dilakukan ada kelangkaan stok di fasilitas distribusi dan terjadi kekosongan stok di fasilitas pelayanan kefarmasian, bisa dibuat surat permintaan tertulis. Jadi bisa minta dia ke apotik gitu. Nah, jadi harusnya kan nggak boleh ya beli obat ke apotik, tapi ini diperbolehkan kalau terjadi kelangkaan distribusi atau kekosongan dan juga di distribusi langka dan di paskes kita juga kosong. Nah, itu boleh tuh ke obat. Jadi surat permintaan seperti ini. Ada namanya, terus itu ada majuin obatnya apa. Ini obat-obat yang golongan narkotika ya. Ini obat-obat yang dia ini obat keras ya teman-teman. Golongan obat keras, narkotika, rekursor farmasi, golongan obat keras juga. Nah, permintaannya ini hanya berlaku untuk satu resep. Sedangkan kalau misalnya teman-teman mintanya dia itu bisa juga untuk kalau misalnya narkotika psikotropika itu dia untuk satu jenis aja. Jadi misalnya kayak kodein kita mau beli, nah dia yang bisa buat satu jenis kodein kayak gitu ya. Kalau misalnya dia bukan termasuk obat itu bisa pakein yang ini. Dia bisa untuk satu resep, misalnya satu resep itu ada dua obat yang mau dibeli, itu boleh digabung di dalam satu permintaan. Ini kalau misalnya butuhnya obat bebas terbatas, jarangnya kalau di biasanya obat bebas terbatas ini cuma ada di puskesmas ya. Nah, ini nanti dia sama dia untuk satu obat golongan bebas terbatas, tapi kalau di prekursor ya, ini. Kemudian ini kita berkaitan dengan resep. Nah, resep itu teman-teman adalah surat permintaan tertulis narkotika dan harus disimpan terpisah dari resep atau surat permintaan tertulis lainnya. Jadi kalau dia narkotika, psikotropika, prekursor, dia harus disimpan terpisah dengan obat-obat surat permintaan tertulis lainnya. Resep itu minimal disimpan sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau udah lebih dari 5 tahun boleh dimusnahkan. Dan harus diurutkan penyimpanannya, urut tanggal dan juga nomor urut penerimaan resep. Nah, resep atau surat permintaan tertulis yang telah disimpan melebihi 5 tahun dapat dimusnahkan. Itu terkait dengan pendistribusian. Aku baca dulu. Enggak, kalau prostok itu bukan buat pemakaian sehari, teman-teman. Prostok itu tuh kita nyimpan obat di rawat inap, di ruang perawat, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada resep, perawatnya bisa bantu siapin gitu. Tapi itu sebenarnya prostok itu udah jarang dilakukan sih, karena kan eh, nggak ada itunya ya. Tidak ada apoteker atau tenaga teknik farmasian yang menanggung jawabi gitu. Iya, semua jenis resep ya teman-teman 5 tahun. Kak, kalau prostok untuk rawat inap dan UDD juga untuk rawat inap. Perbedaan utamanya di mana, Kak? Enggak, jadi tuh prostok dan UDD itu tuh dua hal yang berbeda, teman-teman. Jadi tuh ada kita kalau namanya floor stock itu tuh perbekalan farmasinya disimpan ada ditaruh di ruang rawat juga gitu. Nah, kalau UDD itu nanti kita nyerahin ke pasiennya dalam apotekernya yang nyerahin gitu. Kalau floor stock itu lebih ke perawatnya yang nyerahin kayak gitu deh kata kuncinya ya. Paham nggak? Tapi floor stock itu jarang udah dilakuin. Biasanya kalaupun floor stock nanti yang nyerahin obat jadi kayak kombinasi yang nyerahin obat ke pasien tetap apoteker gitu. Jarang perawat yang sekarang karena itu udah ketentuannya. Iya dari ruang rawat nanti kayak ada gudang kecilnya ruang rawatnya nanti pendistribusian obat dari instalasi farmasi diisi obat ke rawat inap nanti dari ke ruang rawat nanti untuk ke pasien nanti sesuai dengan resep dari dokter. Antrak itu apa ya? Aku kurang tahu. Pendistribusian di puskesmas gimana? Kalau puskesmas kan nggak banyak polinya ya. Pasti dia lebih ke resep perorangan langsung ke pasiennya. Dan dia bukan UDD, pasti resep perorangan. Beda kalau dari ada rawat inapnya ya. Tapi kalau rawat jalan pasti dia
ini resep perorangan. Dan kalau unit-unit lain minta, berarti itu tadi modelnya desentralisasi gitu. Kalau unit lain minta, tergantung instalasi farmasinya apa bisa sentralisasi ya. Kalau puskesmas mah, gimana? Cukup paham? Iya, itu tadi aku bilang Kak. Jadi kalau puskesmas punya rawat inap, pasti dia pakai UDD. Kalau dia rawat jalan, pakai resep perorangan. Nah, kita mau masuk pemusnahan ya. Sabar ya. Kayaknya kalian ini tertarik sekali dengan pemusnahan ya, teman-teman. Tadi jadi pembahasan yang sangat ini menarik. Oke, ada lagi pertanyaan terkait dengan pendistribusian dulu? Apakah ada pertanyaan? Floor stock sama UDD. Jadi tuh balikin lagi ya ke definisinya ya. Nih Kak, floor stock itu penyiapan obat yang dilakukan oleh perawat. Tapi ini floor stock ini biasanya kalau di rumah sakit yang tidak ada apotekernya. Kalau sekarang ya, karena sekarang semua ruang rawat itu harus yang memberikan obat adalah apotekernya atau TTK-nya, apoteker sih harus. Jadi kalau floor stock itu penyiapan obatnya dilakukan oleh perawat berdasarkan resep instruksi pengobatan yang ditulis oleh dokter. Dan dia itu ada obat-obatan yang sudah ada di ruang rawatnya. Jadi tuh mereka bukan nanti ke poli lagi gitu. Jadi bukan lagi ke gudang minta obat. Kak siapin obat ini nanti aku yang nyerahin gitu. Bukan, tapi itu memang di ruang rawatnya itu ada obat. Ada obat dan dia siapin stok obat dari obat itu sesuai dengan resep dokter, disiapin diambil dari simpanan obatnya tadi gitu, persediaan obatnya tadi di ruang rawat tadi gitu. Sedangkan UDD dia itu untuk satu kali minum Kak. UDD itu misalnya dia ada minum pagi siang malam deh obatnya gitu kan. Nah, yang obat pagi ini kita siapin apa aja. Itu terus kita serahin ke pasien dan itu dilakukan oleh apoteker kayak gitu. Jadi prostok ini lebih kayak kita tuh nitip nih tugas sama perawat untuk kasih obat gitu. Tapi biasanya kalau masih ada prostok tuh kayak obat-obat urgent gitu kan ya, obat yang memang di luar jam-jam pemberian obat gitu. Gitu sih, paham nggak Kak? Dibilang depo juga nggak depo sih ya Kak. Karena depo itu biasanya farmasinya yang punya depo gitu. Yang punya depo pasti farmasi. Iya, jadi itu perawat nanti minta obat ke farmasi rawat inapnya gitu kan ada depo rawat inap. Dia minta tuh obat. Jadi kayak ada unit kecil lain gitu. Anggapnya lah di ruang rawat tuh gitu. Tapi kayak itu tuh sebenarnya dilakukan kalau tidak ada apotekernya ya. Tapi kalau ada apoteker semuanya harus dipakai UDD. Gimana paham teman-teman yang ini? Apa aku bukain ya tentang power stock ya sebentar deh biar agak ini. Terlalu emergensi termasuk power stock enggak Kak? Kalau emergensi memang terlalu emergensi dia enggak termasuk power stock. Power stock itu unit rawat. Kalau terlalu emergensi kan ada di semuanya ya. Ya benar Kak Yulia. Ada lagi teman-teman pertanyaan? Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Makasih Kak Praba. Bentar, bentar, bentar. Tapi Kak Vita, aku bantu jawab ya. Itu nggak diperbolehkan lagi ya teman-teman. Obat diberikan oleh perawat itu tuh aturannya nggak boleh gitu ya. Eh, jadi intinya sekarang itu kalau di rawat inap pemberian obat itu harus oleh apotekernya. Iya, langsung ke ruang rawat apoteker ada namanya farmasi klinisnya ya. Jadi gitu. Ntar aku coba bukain ya tentang power stock ya teman-teman. Ntar aku stop share dulu. Nih ya teman-teman, aku bacain. Jadi dia tuh cuma nanya keadaan mendes. Seperti yang tadi aku jelaskan, aku buktikan juga dengan permutasinya ya. Biar teman-teman nggak bingung. Jadi itu jangan fokus di forestock tuh buat rawat inap, buat pasien gimana Kak, gini nih. Sangat jelas di sini ya. Metode forestock tadi adalah penyiapan obat berdasarkan sistem persediaan di ruang rawat yang tadi aku jelasin. Nah ini disimpan di ruang rawat dengan penanggung jawabnya perawat. Metode ini hanya diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan darurat. Jenis dan jumlah sediaan farmasi dan BMHP hanya dijadikan floor stock yang dapat dijadikan floor stock itu ditetapkan oleh tim farmasi dan terapinya. Jadi itu yang kira-kiranya ini urgent aja obatnya disimpan di situ gitu. Dan dia harus ada prosedurnya sehingga metode ini tidak mengurangi pengawasan dan pengendalian dari instalasi farmasi. Pada intinya semua obat itu harus ada di depo. Cuman ada namanya case khusus, kadang tuh ada keadaan darurat. Jadi ya sudah dibikin floor stock, tapi tidak semua obat ada di dalam floor stock itu tadi. Bisa jadi nanti obat yang bisa disiapin floor stock itu ya obat-obat yang urgent, obat-obat yang di luar kebutuhan sehari-hari pasien, obat yang jarang diresepkan oleh dokter, gitu, tapi biasanya urgent. Kayak gitu teman-teman tentang floor stock ya. Apakah cukup dipahami? Aku baca dulu deh. Cukup. Oke, teman-teman, kalau sediaan injeksi dan memang gimana, Kak? Ya, sebenarnya intinya sama semua ya. Injeksi, mau sediaannya injeksi, mau dia sediaannya sirup, itu semua sama ya. Nah, tapi kalau untuk BMHP, pada nyatanya memang BMHP itu lebih sering
Nanti dia lebih kayak kata bahasa pakai tadi ampra. Jadi itu mereka minta gitu untuk pasien ini harus ada resepnya ya, tetap diresepin teman-teman BMHP itu. Nanti dia dikasihkan sesuai dengan permintaan resep itu. Jadi udah disiapin per resep. Jadi tidak ada di ruang rawat sebenarnya. Jadi dari resep disiapin sama tim farmasinya gitu. Gitu ya. Siap. Love love juga semuanya semangat ya. Boleh, high color boleh disimpan di emergency trolley. Nah, ini pertanyaan bagus. Aku kasih kuncinya juga ya. Jadi nggak apa-apa lah ya kita agak molor nanti selesainya. Yang penting teman-teman agak paham deh, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya di trolley emergency itu pasti ada obat high alert kan ya. Nah itu gimana nyimpennya Kak? Jadi kita harus siapin kotak khusus teman-teman. Ada misalnya tergantung banyaknya obat high alertnya. Apa misalnya dia cuma sedikit ya udah nyiapin obat kotak khusus gitu. Kotak khususnya itu kita tempelin di dalam obatnya kita udah tempelin high alert. Di dalam kotaknya di kotaknya itu di luarnya juga kita tempelin high alert kayak gitu. Itu udah aman. Udah diperbolehkan pokoknya. Oke, ada lagi pertanyaan. Teman-teman untuk high alert pokoknya yang tadi ya patokannya udah aku tulis di situ. Aku bilang tadi pokoknya kalau teman-teman ujian sekarang patokannya Permenkes aja ya. Jangan buka jurnal-jurnal lain gitu. Misalnya berdasarkan WHO, berdasarkan apa itu. Tidak usah berdasarkan Permenkes aja. Kecuali klinis. Kalau klinis itu teman-teman memang harus baca jurnal ya biar pemahamannya banyak. Karena di Permenkes kan nggak banyak ya tentang klinis kan tentang pengelolaan. Pokoknya intinya pengelolaan, berbekal farmasi patokannya adalah di Permenkes. Troli emergensi harus di setiap ruangan. Ruangan apa dulu? Kalau rawat inap, rawat jalan, setiap poli pasti harus ada ya Kak. Nggak, tapi nggak setiap ruangan. Tergantung luas ruangannya. Itu tidak diatur ya, harus ada berapa banyak nggak diatur. Iya Kak, jadi kalau aku di rumah sakitku bikinnya kayak ada box kecil aja, box kecil kayak kita misalnya nyimpan aksesoris kayak gitu nah, dimasukin ke dalam trolinya, tapi di dalam kotak kecil itu ditempelin di depannya tulis tempelin high alert, di dalamnya juga obatnya ditempelin high alert, itu udah paling aman. Terus obat injeksi itu teman-teman juga harus masuk bukan diletakin gitu ya, tapi harus di dalam kotak-kotak kalau di troli emergency biar lebih rapi, yang digabungkan dengan BMHP. Di Permenkes nomor 74 tahun 2016 Kak ya. Yang di slide ini juga sudah ada. Kayaknya kita udah bisa masuk ke ini, ke penarikan dan pemusnahan teman-teman. Udah. Sudah jangan jauh ini, iya benar. Pokoknya yang menurut aku pertanyaannya masih mesti memungkinkan ada keluar aku jawab ya. Tapi kalau soalnya sudah melenceng kemana-mana, aku nggak jawab dulu ya teman-teman. Nanti teman-teman kebanyakan yang mau dihafalin pusing. Oke, kita lanjut ya. Oke, pemusnahan ini ya teman-teman harus hafalin tuh kantong-kantong plastik warna-warnanya. Jadi kalau dia limbahnya benda tajam seperti jarum, siring, pisau yang dapat menusuk atau menimbulkan luka itu harus di warna kuning tapi simbol kotaknya harus ada warna kotak ini. Nah, kemasannya itu bisa kontainer plastik kuat, anti bocor dan karton kuat dan tebal. Kalau dia ada benda jarum itu nggak boleh pakai plastik ya. Dia kontainer bentuknya kotak gitu ya yang nggak mudah ditembus jarum. Terus kalau limbah infeksius dia warna kuning terus tuh ada tulisan infeksius dan tanda kayak gini. Dia bisa di kontainer plastik kuat dan anti bocor. Dan kalau untuk limbah farmasi seperti obatnya rusak dan kadaluarsa, dia tuh di warna coklat kotaknya ataupun plastiknya ya. Dan untuk limbah sitotoksik udah teman-teman pada tahu pasti. Warnanya ungu, terus ada lambangnya kayak gini ya, gambar sel gini. Kantong plastik dan kontainer plastik kuat dan anti bocor gitu ya. Yap, safety box ya. Safety box itu kan dia memang karena kuning dan untuk limbah infeksius ya. Oke, aku jelasin tahap pemusnahan. Tahap pemusnahan itu membuat daftar obat yang akan dimusnahkan dulu, kemudian kita siapin berita acara pemusnahannya. Setelah itu kita koordinasi nih jadwal, metode, tempat pemusnahannya kepada pihak terkait. Nah, kemudian kita menyiapkan tempat pemusnahannya. Setelah itu baru kita melakukan pemusnahan sesuai dengan jenis, bentuk, sediaan, serta peraturan perundangan yang berlaku. Jadi awalnya tuh buat listnya dulu, habis buat listnya, kita siapin BA-nya. BA-nya disiapin, karena di dalam BA itu ada daftar obat yang dimusnahin ya. Kita koordinasi nih jadwal, metodenya gitu ya. Kan udah tahu nih jenis obatnya apa. Jadi kan metodenya beda-beda ya. Sama tempat pemusnahannya, tapi harus undang nih pihak terkait. Gitu. Terus itu nyiapin tempatnya, baru lakukan pemusnahan sesuai dengan bentuk dan sediaannya. Sediaan obat padat ya teman-teman. Sediaan obat padat itu dikeluarin dari kemasan aslinya dulu, kemudian dihancurin dan dicampur dengan bahan limbah lainnya sehingga tidak dapat digunakan kembali. Nah, kata kuncinya untuk antibiotik dia itu harus dihancurin dulu pakai cairan basah ataupun asam. Jadi boleh dipilih. Kalau di cairan basah bisa pakai NaOH dan campurannya tersebut harus mencapai pH 11 sampai 12. Kalau di asam pakai larutan HCl dan pH-nya harus 6 sampai 9. Atau bisa langsung dihancurkan pakai enkapsulasi atau insinerator ya. Kemudian simpan campuran tadi dalam wadah untuk kemudian diikutkan untuk dihancurkan bersama limbah B3 medis lainnya. Intinya nggak boleh utuh antibiotik itu langsung kita buangkan gitu ya, atau kita musnahkan. Nah, kemasan primernya bisa dihancurkan dengan cara disobek atau dicacah untuk kemudian dibuang ke tempat sampah non medis. Untuk sediaan obat cair dan semi padat, bisa dituang cairan dan sediaan semi padatnya ke dalam wadah sehingga bercampur dengan bahan limbah lainnya. Jadi dibuang aja gitu ke dalam wadah baru dicampurin dengan limbah lainnya. Limbah cair kemudian dapat dibuang menuju IPAL, harus salurannya buang ke IPAL ya. Kalau untuk sediaan cair yang mengandung antibiotik teman-teman, harus dilarutkan dahulu dalam air terlebih dahulu selama beberapa minggu baru kita buang ke IPAL. Jadi nggak boleh langsung utuh kita buang. Nah, untuk menghilangkan penyalahgunanya, bekas wadah obatnya kayak botol itu dibuang dengan cara menghilangkan semua labelnya. Jadi jangan sampai misal label antibiotik masih ada di situ harus dilepasin dulu ya labelnya biar nggak salah gunain orang. Atau boleh dipecahkan ya, kemudian disimpan dalam wadah yang dilapisi kantong plastik.
Kalau obat cair atau pada dalam ampul atau vial, dia dibuka dulu isinya, kemudian dimasukkan dalam wadah. Nanti ampul vialnya dibuang pakai limbah B3. Obat cair atau pada dalam ampul, bisa mengandung antibiotik harus dilarutin dulu pokoknya dalam air lebih dahulu selama beberapa minggu sama ya. Kalau pencairan obat cair yang antibiotik harus dilarutin dulu selama beberapa minggu. Nah, ampul itu nggak boleh dibakar dan insinerasi karena akan meledak. Kaca dia soalnya. Nah, obat dengan formulasi berbentuk inhaler atau aerosol juga harus dikeluarin nih atau disemprotin perlahan ke dalam air untuk mencegah tetesan obat memasuki udara. Jadi kalau masih ada sisanya aerosol atau inhalernya itu disemprot-semprotin dulu ke dalam air ya. Baru nanti dibuang airnya, terus itu pastikan kalau tetesannya itu nggak ada lagi. Nah, kemudian cairan atau padat inhaler yang dihasilkan disimpan dalam wadah yang sesuai. Kemasan inhaler ataupun aerosol itu nggak boleh dilubangin, nggak boleh digepengin ataupun dibakar karena mudah meledak ya. Nah, kalau obat sitotoksik ya teman-teman, dia itu harus dipisahkan dengan sediaan farmasi lain dan disimpan dan serta dikumpulkan pada wadah khusus. Nah, dia itu kontainer harus berdinding keras dan dilengkapi plastik berwarna putih atau coklat di dalamnya, baru diberi simbol sitotoksik dengan penandaan informasi jelas. Baru nanti dia warna kuning, warna kuning, warna ungu. Nah, pemusnahannya itu harus melalui enkapsulasi ataupun insinerator suhu tinggi. Dan dia nggak boleh dibuang ke ipal atau dikubur di tanah secara langsung ya, kecuali sudah dienkapsulasi. Dan dia nggak boleh juga dianjurin pakai autoclave ya. Nah, vaksin itu nggak dapat digunakan dalam unit penyimpanan yang didingin. Vaksin pisahkan vaksin. Jadi kalau misalnya vaksinnya udah nggak dipakai lagi, dia itu jangan digabung dengan vaksin yang masih kita gunain karena nanti bisa salah ambil. Jadi harus dipisahin tempatnya. Terus diberi label jangan digunakan untuk menilai pemberian dosis secara tidak sengaja. Simpan vaksinnya itu sampai ada instruksi lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Laporan vaksin itu yang udah kadaluarsa boleh diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Obat rusak atau kadaluarsa dalam benda tajam, limbah benda tajamnya dikumpulin dulu, baik yang udah terkontaminasi ataupun enggak. Kemudian isi obatnya dikeluarin sesuai tadi, misalnya dia bentuknya padat, setengah padat ataupun cair. Kemudian kontainer yang tidak tembus untuk limbah benda tajam, tempatin kontainer yang tidak tembus itu tadi untuk limbah benda tajam, dan limbah lainnya tempatin pada kantong plastik berwarna coklat atau putih. Kemudian beri label peringatan pada bagian luar kantong. Untuk obat kadaluarsa dia warna coklat ya. Nah, untuk gas medis ya teman-teman, gas medis itu kan kadang ada yang sudah kadaluarsa, nah itu juga harus dipisahin ya dengan gas medis yang masih kita gunakan. Nah, dituliskan jangan digunakan. Kemudian eh, kalau sudah kita bisa kembalikan itu ke produsennya kalau untuk gas medis ya. Ini ya namanya enkapsulasi dan insinerasi. Enkapsulasi itu dia dilakukan dengan masukkan limbahnya ke wadah plastik atau logam atau drum gitu ya, sampai 3/4-nya. Jadi nanti dimasukin ke dalam wadah plastik logam drum, kayak misalnya drum sih, drum besar gitu, sampai 3/4-nya, lalu sisa ruangnya tadi diisi dengan busa plastik atau plastik foam, semen, pasir atau tanah liat. Biasanya sering pakai adalah semen ya. Kayak dikubur gitu sih dalam dalam baskom, dalam drum. Itu enkapsulasi. Kalau insinerasi, proses pembakaran tertutup dengan menggunakan insinerator dua ruang. Jadi memang punya alatnya ya, nggak sebuah rumah sakit punya ini ya. Nah, suhu sedang insinerator minimum 850 derajat Celcius. Tapi kalau tadi yang kayak sitotoksik tadi kan harus pakai insinerator suhu tinggi, dia itu mencapai 1200 derajat Celcius ya. Dengan waktu rotasi pembakaran minimal itu 2 detik di ruang kedua. Nah, metode insinerasi itu digunakan untuk sediaan padat, setengah padat, sebungkus obat anti neoplastik. Gunain insinerator suhu tinggi gitu ya. Tadi udah jelasin di awal. Jadi kegiatan penyelesaian terhadap sedia farmasi, alat kesehatan dan BMHP yang tidak terpakai karena keluarsa, rusak, mutu, tidak memenuhi standar. Jadi kita tuh untuk penghapusan ya teman-teman. Jadi tuh misalnya kalau di pemerintahan itu dia ada persediaan obat yang harus dilaporin setiap bulannya gitu ke BPKD atau ke bagian aset namanya. Nah itu kalau misalnya ada, kita bisa tuh kan kita tuh tiap bulan kan bikin tuh daftarnya obat yang masuk, obat yang keluar apa aja. Nah kalau udah dalam persediaan kita bisa hapus nama obatnya itu ataupun nama BMHP-nya kalau dia nggak terpakai karena kadaluarsa atau rusak. Misalnya itu stoknya masih ada teman-teman mau kita hapus. Nah itu bisa kalau dia kadaluarsa, rusak atau mutunya nggak memenuhi standar. Dia kan harusnya dia tidak ada lagi dalam persediaan itu kalau stoknya habis. Tapi ini kondisinya itu masih ada. Bisa nggak kita hapus? Bisa kalau dia tadi kadaluarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar. Tapi harus ada penjelasannya ya. Nah, saksi pemusnahan. Pemusnahan dilakukan sesuai dengan jenis, bentuk, sediaan, dan peraturan berlaku. Untuk pemusnahan narkotika, psikotropika, dan prekursor dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan dibuat berita acara pemusnahannya. Jika pemusnahan obat dilakukan oleh pihak ketiga, maka instalasi farmasi harus memastikan bahwa obat telah dimusnahkan. Biasanya mereka ikut ke tempat pihak ketiga tersebut. Jadi yang harus ada saksi dinkes adalah yang prekursor, narkotika, dan juga psikotropika. Kemudian ini untuk contoh berita acara pemusnahannya ya. Ini nanti ada tanggalnya, harinya, bulan, tahun, kemudian nama APJ-nya, nomornya, nama instansinya, alamatnya, saksinya ya. Terus itu melakukan pemusnahan obat tercantum dalam daftar terlampir, tempat dilakukan pemusnahannya di mana. Dan ini tadi ya yang jadi permasalahan teman-teman. Jadi berita acara itu dibuat di 4 rangkap, nanti dikirim ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kepala Balai. Bedanya balai sama badan itu adalah, badan POM itu yang pusat, teman-teman. Yang ada di Jakarta itu ada badan POM yang pusat. Sedangkan di daerah-daerah setempat itu mereka namanya balai. Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan. Kalau yang ada di kota terpusat itu namanya Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan ya. Kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dan juga arsip dari fasilitas pelayanan kesehatannya. Nanti tanggalnya, tanda tangan saksinya sama yang membuat berita acara, biasanya APJ-nya. Kemudian di lembar selanjutnya nanti ada lampirannya. Nih, lampiran obat yang dimusnahkan ditandatangani juga oleh saksi dan yang membuat berita acara. Terus dibuatin ya, kalau misalnya pemusnahannya tadi apa? Misalnya dia kadaluarsa atau dia izin edarnya tidak berlaku, rusak kayak gitu. Oke, aku tambahin lagi ya teman-teman. Tadi itu kan ada yang nanya tentang pemusnahan di distri PBL. Aku belum sempat masukin di sini, tapi aku udah carikan di sini, teman-teman.
Nanti aku masukin ya ke dalam slide. Sebenarnya jarang ditanya sih, tapi ya kasih tahu aja, nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kalau misalnya dia itu untuk narkotika, psikotropika di fasilitas. Jadi ini ya, di Permenkes nomor 5 tahun 2023 ini semuanya ya. Dia itu baik di fasilitas produksi, fasilitas distribusi, fasilitas pelayanan, pimpinan lembaga, tempat praktik, tempat praktik mandiri dokter, semuanya nanti sama. Jadi tetap dibuatnya perangkap tiga dan tembusannya itu harus disampaikan kepada Direktur Jenderal Kepala BPOM atau ini teman-teman. Sebenarnya di kata kuncinya adalah unit pelaksana teknis setempat. Jadi tetap ke balai POM-nya ya, ke balai POM. Nah, teman-teman, tapi ada yang unik lagi kalau dia izin edar gitu ya. Berkaitan dengan izin edar bagaimana? Nah, ini ada kalau izin edar, terus tuh dia memusnahkan, tadi aku sudah dapat. Kalau nih case-nya dia pemusnahan oleh distributor ataupun eh, industri farmasi, dan kriterianya adalah ini. Kalau misalnya pemilik izin edarnya, berarti ini kan lebih ke produksinya. Melaksanakan pemusnahan untuk obat-obat ini. Kemasan labelnya tidak memenuhi standar, standar mutu, khasiat keamanan yang telah ditarik, atau bahan-obatnya tidak memenuhi standar gitu ya. Nah, dia pemilik izin edarnya itu akan melakukan pemusnahan. Dia itu wajib melaporkan pelaksanaan pemusnahannya kepada kepala badan, ya, ini kepada badan POM tadi yang itu. Dan bahkan dia itu harus bikin dokumentasi visual berupa foto atau rekaman video pelaksanaan pemusnahan. Kenapa? Karena izin edar ini kan dikeluarkan oleh badan POM ya, badan POM pusat itu kan. Maka dari itu untuk dia penghapusan izin edar tersebut, kalau obatnya tidak ada pakai izin, obatnya itu sudah dimusnahkan, dia wajib nih laporin ke kepalaan badan POM. Dan dia juga harus kasih dokumentasi visualnya, kayak gitu ya. Tapi yang lainnya tetap ke balai POM ya. Kayak aku buka chat dulu. Ya Kak, tadi tuh kalau di situ ada tulisannya warna coklat atau putih, itu maksudnya putih dulu, kemudian intinya di luarnya itu harus warna coklat ya untuk obat kadaluarsa ya. Begitu juga dengan obat sitotoksik. Di alfa ampul tadi bisa langsung di enkapsulasi Kak. Kalau untuk pemesanan narkotika atau psikotropika itu harus langsung dilakukan ketika ada barang edi atau bisa nunggu bila ada obat narkotika psikotropika yang mau edi lagi. Nah, teman-teman untuk kebijakan kapan mau teman-teman pemusnahan itu diatur dengan kebijakan fasilitas pelayanan kefarmasian. Jadi kalau nanti pemeriksaan pasti ditanyain mana SOP pemusnahannya ke pedoman pemusnahan. Nah, itu tidak diatur di Permenkes. Teman-teman memusnahin 5 tahun sekali, 3 tahun sekali untuk obat-obatan ya, kecuali buat resep. Resep harus 5 tahun sekali, minimal 5 tahun sekali. Nah itu tidak diatur. Jadi nanti harus punya kebijakan yang diatur oleh Fasiankesnya. Dia mau melakukan pemusnahan obat itu berapa tahun sekali. Misalnya ada obat ED-nya, misalnya dibikin kebijakan 2 tahun sekali, berarti obat ED yang ada dalam jangka waktu 2 tahun itu ya harus dimusnahkan, kayak gitu nanti pemeriksaannya. Iya Kak, karena kan Dinkes Rumah Sakit Provinsi itu dia juga punya ini kan rumah sakit kota kan, di dalam satu kota kan, kayak tadi Badan POM Balai POM udah dijelasin ya. Sebenarnya kalau dikatakan beberapa, kalau di peraturan cuma beberapa minggu ya Kak. Jadi ya kalau beberapa minggu sih pasti lebih dari 2 sih menurut aku. Lebih dari 1, 2 itu aja udah beberapa ya. Ya B4 rangkap mutlak ya. Tapi setahu aku yang obat kedaluarsa itu rumah sakit manapun tetap pakai ke dinkes kabupaten kota itu tetap pakai Kak. Tapi aku coba cari lagi ya kalau ada pemahaman yang berbeda. Tapi nanti kalau teman-teman punya juga boleh ya info ya. Nggak ada sih Kak, Kemenkes nggak ada menyaksikan. Karena walaupun dia di dalam kayak rumah sakit punyanya Kemenkes itu kan cuma pemilikannya Kak. Tapi dia ada berada di satu kota kan. Tetap dia itu eh, harus dipantau oleh dinas kesehatan kabupaten kota di tempat itu, provinsi daerah itu gitu. Tidak perlu dia undang Kemenkes dari pusat kalau dia rumah sakit Kemenkes. Sepaham aku seperti itu. Saksi tadi boleh pokoknya tim farmasi teman-teman. Kalau dia misalnya barang reguler ya, barang reguler bukan narkotika psikotropika itu kan nggak perlu dinas kesehatan kabupaten kota. Saksinya salah satu. Boleh pakai tim farmasinya aja, tapi tertulis misalnya di AA, apoteker gitu. Udah cukup jelas tentang pemusnahan. Apa ada pertanyaan lagi? Saksi itu tadi Kak, saksi itu siapa yang menyaksikan, yang tanda tangan. Kalau nanti saksinya ada misalnya prekursor narkotika, ada dinkes, berarti tambahan dinkes. Kalau nggak ada berarti orang yang menyaksikan itu aja. Orang-orang tim farmasinya kan 2 orang minimal. Rangkapnya semuanya sama ya teman-teman, tembusannya 4 ya. Ya boleh internal cukup. Iya, cuman bedanya pemusnahan narkotika itu dia saksinya harus dari Dinkes. Ada saksi dari Dinkes kabupaten kota. Kalau misalnya reguler kan nggak perlu ya. Gitu. Tapi BA-nya sama sih. Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ini kayaknya udah molor banget ya teman-teman. Mau di setengah jam. Gak apa-apa, semangat berarti semuanya ya. Oke, aku agak cepetin ya. Biar kalian nggak bosan. Oke, penarikan. Penarikan ini cuma satu slide ini.
Jadi penarikan alat kesehatan itu dia itu adalah dilakukan oleh produk yang izin edarnya dicabut oleh menteri. Yang sering jadi pertanyaan itu cuman kayak apa bedanya mandatory dan voluntary ya. Jadi kalau dia mandatory, dia perintah penarikannya oleh BPOM. Kalau pemilik izin edar yang narik secara sukarela itu oleh voluntary recall. Itu aja ya. So pengendalian, pengendalian itu dia analisa Venn teman-teman. Ini ada masih banyak ya. Jadi itu dia bisa analisa Venn itu terdiri dari vital, esensial, non esensial. Vital itu apa? Obat yang bersifat life saving, jadi sangat penting untuk disediakan. Contohnya obat adrenalin, antitoksin, insulin, dan obat jantung. Jadi nggak boleh ditunda untuk penyiapannya. Obat esensial itu dia itu efektif dan signifikan bekerja pada penyakit, tapi dia nggak vital untuk penyediaan sistem kesehatan dasar. Contohnya antibiotik, gastrointestinal, NSAID itu lebih kayak obat yang dapat menurunkan uh, keluhan gitu ya. Dan esensialnya sebagai obat penunjang ya. Contohnya vitamin dan suplemen. Nah, teman-teman, dalam kombinasinya ABC Ven, kita nggak belajar banyak ABC ya, karena nggak muncul sih kalau untuk ngitung-ngitung ABC itu. Lebih ke ABC Ven, mana yang harus dihilangin terlebih dahulu kayak gitu. Dapat dilakukan dengan analisis TUT ya, nah, ini prioritas utama dan tambahan. Yang namanya kategori prioritas itu harus diadakan tanpa mempedulikan sumber anggaran. Jadi duitnya ada atau enggak, ya pasti duitnya harus ada ya. Dia harus dibeliin, itu utama dibeliin, itu namanya prioritas. Kalau utama dialokasikan pengadaannya dari sumber dana tertentu, dari dananya ya. Kalau tambahan dia dialokasikan kalau memang prioritas yang utamanya udah terpenuhi. Itu TUT. Nah, ini soal yang sering banget muncul, teman-teman. Jadi misalnya anggarannya terbatas, mana dulu yang harus dihapus. Nah, teman-teman harus ingat adalah kotak ini ya, tabel ini. VEN ABC ya. Jadi yang termasuk prioritas itu semua kategori yang ada vitalnya. Yang masuk utama semua kategori yang ada esensialnya E. Yang kategori tambahan semua yang ada non esensialnya. Terus kalau dia misalnya mau dihilangin C dulu, B atau A dulu, yang pasti adalah yang A dulu. Kenapa? Karena A ini menghabiskan uang paling tinggi daripada B dan C. Kalau kita anggarannya dikit. Kalau kita pakai yang A, kita mau beli yang A dulu, ya pasti kita nggak bisa beli B dan C. Tapi kalau A-nya ini kita cut dulu, kita masih bisa beli B dan C. Karena dia nggak B dan C itu tidak sebanyak A menghabiskan anggarannya. Nah, jadi kalau dananya terbatas menjadi prioritas utama dihilangkan adalah kategori NA dulu, habis NA baru ke NB, dari NB baru ke NC, baru balik lagi ke EA, EA, EB, EC, terus itu baru VA, PB dan VC. Intinya vital itu harus disediakan. Oke, kemudian stok opnam. Stok opnam itu stok opnam obat, bahan obat prekursor secara berkala, kurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan. Jadi kalau dalam Permenkes itu sebenarnya kita tuh boleh loh SO obat, bahan obat prekursor itu kurang minimal 6 bulan sekali. Tapi pada nyatanya itu kalau di rumah sakit pemerintah nggak bisa. Karena mereka punya laporan persediaan tadi yang dilakukan setiap bulan. Nah, itu kan berkaitan dengan stok opnam. Jadi mau nggak mau stok opnamnya di puskesmas maupun di rumah sakit pemerintah daerah pasti sebulan sekali. Kalau namanya narkotika psikotropika di mana-mana pasti Fasiankes harus 1 bulan sekali karena dia harus lapor ke Sitnab itu sebulan sekali. Kemudian dalam stok opnam itu kita harus lakukan rekonsiliasi jumlah pemasukan atau penerimaan dan juga jumlah pengeluaran penggunaan dan stok akhir. Jadi yang ada di sistem, yang ada di kartu stok itu harus sama jumlah pemasukan, pengeluaran dan juga stok akhirnya dan juga fisiknya untuk masalah stok akhir gitu ya. Kemudian setiap yang melakukan stok opnam harus melakukan parap gitu ya di kartu stoknya. Saat stok opnam dilakukan pendataan sediaan yang masa kedurasinya minimal 6 bulan harus dicek ya obat-obat yang minimal 6 bulan mau SO 6 bulan lagi gitu, dipisahkan biasanya. Kemudian melakukan investigasi ada selisih stok non fisik saat stok opnam dan mendokumentasikan hasil investigasi. Jadi kalau di dalam SO itu pasti sering ditemukan yang namanya selisih baik itu stok fisik sama di sistem ataupun di kartu stoknya. Itu nggak boleh dibiarin teman-teman. Apalagi kalau pemeriksaan BPOM, itu bakal dicek. Kan mereka ngitung tuh. Kenapa nih bisa selisih? Nah, itu harus ada investigasi. Kan kita tiap bulan melakukan investigasi. Kalau kita misalnya udah tarik data gitu ya, udah kita tarik, harus ditulis. Nih, misalnya udah tarik data, udah dapat stoknya, nanti di bagian keterangan tulis investigasi SO. Jadi harus benar-benar ditulis. Kalau kita melakukan investigasi SO di kartu stoknya. Kayak gitu. Nah, ini bukti stok opnam itu dia nanti di formnya harus ada tanggal pelaksanaan stok opnam, rekonsiliasi jumlah pemasukan penerimaan, pengeluaran, stok akhir dan jumlah dari dalam lembar stok opnam itu ada itu ya jumlah pemasukan penerimaan atau penerimaan, pengeluaran atau penggunaan, stok akhir dan juga stok akhirnya gitu ya. Kemudian para manualnya juga ya. Dan ini lembar yang terakhir adalah berita acara investigasi ketidaksesuaian stok. Jadi harus dibikinin BA-nya. Yang bertanda tangan di sini APJ-nya ya. Nanti menyatakan pada hari kapan, tanggal berapa, bulan, tahun telah dilakukan investigasi ketidaksesuaian. Tapi ini harus dilakukan investigasi dulu setiap yang selisih. Nanti tulis nih nama obatnya, zat aktifnya, tanggal SO-nya. Terus itu aslinya berapa dia, originalnya harusnya berapa dia, tapi aktualnya nyatanya berapa. Satuannya terus selisihnya plus atau minus. Terus hasil investigasinya apa, kenapa diselisih, misalnya kurang tidak di stok pada tanggal segini kayak gitu. Kemudian tanda tangan ya. Itu aja. Coba aku baca chat dulu. Wah, paham banget Kak. Dulu pas kuliah bingung banget yang harus bilangkan NA, PNC itu kan. Di Permenkes ada teman-teman. ABC itu apa? ABC itu, analisis ABC itu kenapa nggak aku bahas itu panjang banget teman-teman. Dan berapa kali aku lihat di soal-soal tuh nggak pernah muncul tentang ABC ya. Tapi lebih ke nanti dia gabungan ABC Fund itu mana yang dulu diilangin. ABC itu terkait dengan analisis biaya yang dikeluarkan oleh obat-obat tersebut. Jadi prioritas mana yang paling menghabiskan anggaran obat-obat itu. Jadi nanti kita tuh bakal tulis nama obatnya, harga obat gitu, jumlah penggunaannya, jadi ada tabelnya gitu. Berarti dicek nih berapa persen dia ngabisin anggaran. Nanti kalau anggarannya paling banyak mengeluarkan obat itu masuk kategori A. Berapa persen lagi nanti masuk kategori B, terus masuk kategori C gitu. Nah, perhitungan safety stock nanti ada materinya tersendiri ya.
hasil investigasinya karena hilang gimana ya? Tulis berarti hilang kayak gitu, Kak. Nanti di kartu stoknya dibikin lagi stok terbarunya berapa, tapi yang pasti di keterangan ditulis investigasi SO gitu. Oke, sudah cukup semua teman-teman. Hampir 2 jam kita bersama. Cukup dimengerti? Ya, ABC itu analisis Pareto ya. Kalau disuruh pilih mana yang harus dihilangkan terlebih dahulu karena anggarannya terbatas, berarti yang kategori NA. NA, NB, NC, EA, EB, EC, FA, FB, EC. Ingat aja yang ngabisin duit aja dulu kita hilangin ya. Dan yang nggak penting obatnya, bukan nggak penting yang penunjang. Gitu ya. Oke, sudah cukup teman-teman? Oke, oke. Aku rasa sudah cukup ya teman-teman. Persen kadar itu hitungannya itu kayak pengenceran kayak gitu-gitu sih teman-teman yang banyak keluar sebelumnya. Oke, nanti kita bahas sesuai temanya ya. Oke teman-teman, ada kan studi kasus Kak, tapi kalau SKB itu lebih ke arah studi kasus sih Kak. Tapi studi kasusnya itu kayak penerapan dari teori-teori ini, makanya aku ajakin teman-teman untuk pahami teori-teorinya. Karena kalau kasus itu dia banyak macamnya. Tapi kalau teman-teman udah paham teorinya, pasti teman-teman bisa jawab gimana pun case-nya, gitu ya. Oke, aku rasa cukup hari ini. Teman-teman terima kasih untuk antusiasnya, untuk perhatiannya. Semoga tetap dijaga terus semangatnya, sehingga boleh mempersiapkan SKB-nya dengan baik, nanti bisa ujiannya juga dengan baik, bisa lulus semuanya tanpa terkecuali sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke? Terima kasih, selamat malam semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan maupun sikap ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.